Baik, masih kembali di Healthy Corner, program TVMO yang mengupas tentang layanan kesehatan. Dan kali ini temanya masih tetap tentang penanganan COVID-19 bersama dengan Dr. Corona. Dr. Corona, Rumah Sakit Muhammadiyah saya kira yang tadi disebutkan hampir semua sudah punya hospital disaster plan. Ya. Karena MDMC saya kira mengawali untuk membuat rumah sakit aman bencana. Ya. Dalam konteks ini, lalu bagaimana kemudian mengaplikasikan hospital disaster plan yang telah dimiliki Rumah Sakit Muhammadiyah sehingga ketika kemudian harus berhadapan dengan virus corona atau wabah atau pandemik atau pagebluk ini, itu kemudian bisa dilakukan dengan baik oleh masing-masing Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya, artinya memang ini kita aktifkan, sistem ICS mungkin di masing-masing rumah sakit, dan biasanya itu kan sudah termasuk di dalam hospital disaster plan. Ya. Memang tantangannya memang selama ini kita belum pernah berlatih untuk yang terkait ini pandemik. Ya, biasanya kan hanya kecelakaan massal, gempa bumi, banjir, nah, gitu ya korban massal yang memang tidak harus pakai APD, ya. kemudian tidak harus masuk ruang isolasi. Nah ini saya kira ini pembelajaran baik baru, yang cukup bukan pahit ya, menarik untuk dilakukan. Ya. Walaupun di satu sisi juga kita harus prihatin dengan kurangnya ketersediaan APD ya di sini. Tapi ya ini satu paksaan kita untuk berlatih di konteks search capacity untuk wabah pandemik. Dan dari 20 rumah sakit itu kita sekarang sedang berdiskusi, membimbing dan saling membantu dalam konteks kesiapan satu rumah sakit sama yang lain. Ya. Kalau kita hitung kemudian search capacity masing-masing rumah sakit, ambillah dibuat standar begitu. Sejauh ini antara kebutuhan dan ketersediaan search capacity yang dimiliki, apakah sudah mencukupi? Nah, masih kurang. Artinya sampai seberapa kemudian kalau kita hitung? Kita kan waktu awal kita menyiapkan 1 sampai 2 ruang isolasi. Yang harapan kita sebetulnya dari Rumah Sakit Muhammadiyah kita hanya tata laksana awal untuk kita rujuk ke rumah sakit pemerintah. Tapi pada kenyataannya memang banyak rumah sakit pemerintah yang sudah kewalahan, kelebihan pasien yang terduga, sehingga mau tidak mau memang Rumah Sakit Muhammadiyah kita harus sekarang menyiapkan dalam konteks skenario yang kedua untuk bisa merawat pasien itu di ruang perawatan. Dan sekarang kita sudah menyiapkan satu rumah sakit 10 sampai 15 ruang rawat isolasi. Kita dorong mereka untuk membuat ruang rawat isolasi. Dan tentu ini dengan biaya yang luar biasa sebenarnya ya. Iya. Satu ruang isolasi itu sekitar 100-150 juta, tapi yang itu pun juga isolasi yang biasa ya, bukan yang tekanan negatif. Tekanan negatif mungkin sekitar 400-500. Dan itu dibiayai oleh Muhammadiyah sendiri, seperti itu? Muhammadiyah. Tanpa ada bantuan dari pemerintah? Belum ada sampai sekarang. Jadi kalau kita hitung kemudian sebenarnya berapa besar sumbangan Muhammadiyah untuk mendukung pemerintah? Iya, kami belum sempat menghitung sih sampai akhirnya. Kita ini masih fokus pada kesiapan itu, tapi perhitungannya satu ruang isolasi yang biasa itu sekitar 100 tadi ya. Ambil contoh kalau 20 rumah sakit, satu rumah sakit kita siapkan 10 sampai 15, berarti kan 200 sampai 300 ya, 300 dikalikan 400 juta. Itu masih prasarana ya, belum APD-nya ya. Jadi prasarana aja sudah sekian M ya. Luar biasa. Baik. Dan saya kira ini menjadi komitmen Muhammadiyah ya, Dr. Corona ya, terkait dengan bagaimana mendukung pemerintah ini. Terlepas kemudian pemerintah akan memberikan umpan balik, itu saya kira menjadi hal yang dibilang. Atau kemudian pembiayaan. Kalau kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah lalu dijadikan tempat rujukan oleh pemerintah, apakah pembiayaan ini akan dilakukan pemerintah atau Muhammadiyah sendiri? Sampai saat ini belum ada kejelasan. Apakah itu nanti ditanggung pemerintah? Ya. Mengatasi ketersediaan sumber daya Muhammadiyah. Saya kira kalau kemudian kita hitung Maret ini baru awal. Lalu kita berhitung misalnya kemudian ada April, ada Mei, ada Juni. Lalu bagaimana dengan sumber daya Muhammadiyah untuk kesehatan ini? Ya alhamdulillah kita punya banyak aset ya. Terutama sekarang kita barusan tadi pagi kita juga berdiskusi dengan Dikti. Jadi karena ini konteksnya bencana, maka sebentar lagi akan ada penggalangan relawan, mobilisasi relawan besar-besaran dari konteks perguruan tinggi mahasiswa, stikers dan segala macamnya itu.
supaya nanti bisa membantu rumah sakit untuk operasional dalam pelayanan kesehatan. Terkait dengan profesi-profesi tertentu ya? Betul. Jadi kita menggalang mulai dari kedokteran, kemudian keperawatan, kemudian bahkan beberapa banyak juga alumni-alumni yang sebetulnya sudah lulus tapi belum punya tempat untuk bekerja, itu kita mobilisasi besar-besaran dalam 1-2 hari ini, sehingga kebutuhan tenaga yang agak lama ya kita perkirakan ini, ya semoga nggak lebih dari 2-3 bulan. Ya. Harapannya 29 Mei itu sudah selesai kan. Tahun daruratnya kan sampai 29 Mei. Semoga saat itu sudah selesai. Selesai, tidak diperpanjang lagi. Ya, oke. Baik. Dan tentu kalau kita berbicara mengenai tenaga kan kita akan berbicara mengenai kompetensi ya. Dan juga keabsahan legalitas ya. Tentu ini menjadi perhatian yang serius juga kan di Dikti dan juga di... Jadi kita memang melakukan advokasi juga terkait, karena ID sudah mengeluarkan edaran itu, kemudian dari KKI juga, PPNI juga. Nah, terkait dengan bencana ini memang seharusnya ada kompetensi. Tapi saya kira masih banyak peluang di mana mereka bisa membantu dalam konteks pelayanan kesehatan, walaupun hanya sekedar tensi atau apa itu intinya itu sangat membantu sekali. Atau bahkan ada petugas yang hanya cukup untuk screening, ada petugas yang bisa kita mobilisasi untuk transporter itu saya kira, sehingga tenaga rumah sakit bisa lebih konsen dalam hal tertentu ya, fokus dalam hal pelayanan pasien, tapi tidak. Syukur lagi kalau kemudian dari relawan yang dia memang base kompeten. Kita utamakan yang secara administratif dia juga legal gitu ya, sehingga dia mampu untuk membantu. Paling nggak mengurangi beban tenaga SDM di rumah sakit ya. Permasalahannya cuma satu, karena ini yang luas. Jadi daerah-daerah juga juga mengalami masalah yang sama. Jadi ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, baik. Terakhir, Dr. Rona. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan bersama-sama di Muhammadiyah ini? MCC sudah dibentuk, pedoman sudah dibentuk. Lalu apa yang mesti dilakukan? Kompak, semangat, tidak panik, dan tetap mengikuti arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait panduan, terkait jika ada apa-apa atau ada masalah atau hal yang perlu didiskusikan, segera ke telepon ke kami gitu. Dan nanti akan kita berikan solusi, Jadi ini memang apa ya istilahnya awamnya, perang semesta ya. Jadi karena semua negara, jadi ini perang besar kita. Jadi saya kira kita harus menyingkirkan semua perbedaan, kita harus menyamakan persepsi, kita harus bergerak bersama ya dalam satu komando supaya kita bisa mengalahkan COVID-19. Muhammadiyah tidak hanya ada di Indonesia. Ada PCIM Singapura, PCIM Kuala Lumpur, ada PCIM Taiwan, dan yang lain. Kira-kira apa yang harus dilakukan mereka yang ada di luar Indonesia? Tetap pantau kondisi tentunya mereka juga mungkin punya kondisi tertentu di areanya. Koordinasi dengan kami, memang apa yang bisa kita bantu ke teman-teman di PCIM luar negeri, atau memang kalau memang kondisinya lebih aman, mungkin teman-teman yang di PCIM luar negeri bisa membantu kami. Nah, itu harapannya. Jadi ini perang besar-besaran ceritanya. Perang besar-besaran ini. Apa namanya ya? Ya, kalau istilahnya perang semesta. Perang semesta ya. Lawan COVID-19. Lawan COVID-19. Adakah simbol-simbol tentu yang apakah lawan itu yang tidak ada ya? Tapi saya kira penting itu ya. Begini. Lawan COVID-19. Baik, pengerahan sumber daya yang luar biasa tentu butuh dana yang besar. Bagaimana kemudian Muhammadiyah melalui MCC itu mencoba menggalang dana? Mau bersama dengan siapa atau bagaimana? Kita menggalang dana tentunya lewat Lazismu. Walaupun memang ada beberapa tawaran bantuan dari luar ya, donor ya, donatur lain, tapi kita menggalang utamanya lewat dari Lazismu. Baik, terima kasih Dr. Rona atas kesediaannya untuk ngobrol di Healthy Corner TV-mu. Sehat dan terus bersemangat ya. Kompak, tadi seperti yang beliau sampaikan bahwa saatnya Muhammadiyah dalam satu komando untuk perang semesta. Begitu kata Dr. Rona tadi itu. Ini menutup sekaligus program Healthy Corner di kesempatan kali ini, dan senang sekali kita bersama dengan beliau mengupas secara tuntas terkait dengan peran Muhammadiyah di dalam
perang semesta melawan COVID-19 ini. Kita akan kembali di episode mendatang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.